Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita hingga kita bisa kembali untuk belajar bersama tentang sebuah ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana dulu kita tahu bahwasanya umat-umat terdahulu, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka bisa mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka bisa mengamalkan atau mengaplikasikan ilmu bahasa Arab ini di dalam memahami agama kita ini. Maka tentu dalam kita belajar ini, ya tentu kita berharap juga demikian bahwasanya kita bisa semakin memahami agama kita hingga kita semakin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua dan kita sudah masuk pelajaran ke-29. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan kepada latihan yang keempat dari pelajaran ke-29. Nah, silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 208 ya. Latihan keempat halaman 208. Baik, nah di dalam latihan ini kita bisa mendapatkan di sana mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita asnid al-af'al al-adiyata ila al-mutakallim kama huwa muwaddahun fil misal. Jadi perintahnya adalah kita diminta untuk menyandarkan af'al ya, kata kerja berikut ini kepada dhamir mutakallim, yaitu orang pertama atau orang yang berbicara. Kama huwa sebagaimana dia muwaddahun telah dijelaskan fil misal dalam contoh. Kita ambil contohnya sekarang di sini. Hamidun dhanna. Dari kata hamidun dhanna ini kita mendapatkan di sini ada fa'ilnya yaitu hamid. Dan dhanna ini adalah fi'ilnya. Dhanna ini termasuk fi'il yang mudha'af ya, fi'il mudha'af karena di sini ada huruf ain dan lamnya sama ya, sama-sama nunnya hingga disyiddakan jadi dhanna. Nah, dari sini kita mendapatkan dari kalimat hamidun dhanna ini fa'ilnya di sini adalah orang ketiga tunggal ya, hamid dia atau huwa orang ketiga tunggal. Nah, laki-laki orang ketiga tunggal. Nah, ini dari kata hamid ini diubah menjadi ana ya, dari hamid diubah menjadi ana. Yang mana ini perubahan ini berarti berubah dari orang laki-laki ketiga tunggal menjadi orang pertama tunggal, yaitu orang yang berbicara. Nah, perubahan domir ini ya, maka ini juga berakibat pada berubahnya bentuk dari fiilnya. Karena di dalam fiil ini sebenarnya tanpa disebutkan domir ini sudah mengandung fa'il gitu kan, tanpa disebutkan. Sehingga kalau dengan dhanna saja kita sudah bisa memahami ini domirnya adalah huwa. Nah, sekarang kalau dengan ana, domir ana, maka dia dari dhanna menjadi dhonantu ya, dari dhanna menjadi dhonantu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari contoh ini bahwasanya ketika dia disandarkan atau dinisbatkan kepada dhamir ana ini ya, orang pertama tunggal, maka ternyata yang huruf mudha'afnya yang dari sebelumnya disidak ini dipisahkan, kemudian di sini dipisahkan menjadi, kalau di sini dhanna kemudian menjadi dhonantu. Jadi dua huruf yang sama, satunya berharokat, satunya disukunkan. Jadi ana dhonantu. Nah, demikian ketika disandarkan kepada dhamir ana. Baik, nah dari sini silakan bisa dilanjutkan untuk kata kerja yang lainnya. Ada marra, hajja, syaqqa, sobba, ada, jarra, rodda, syamma, dan massa. Nah, ini kan semua domir yang sama, hamid ya, atau kata kerjanya huwa ya. Maka ini diganti dengan ana semua. Nah, jadi seperti apa bentuk katanya? Nah, silakan dituliskan ya jawabannya. Ya, sambil menulis jawaban ya bisa di pause dulu videonya dan nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Ya, silakan sekarang bisa di pause videonya dan dikerjakan.
Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya, coba sekarang kita cocokkan jawaban-jawabannya ya dari latihan yang keempat ini. Baik, kita tulis jawabannya di sini. Nah, di situ dari Hamidun Marro, maka dia akan menjadi Hamidun Marro, menjadi ana ya. Ya, ana ya, Marro menjadi marortu ya. Dan harokat. Baik. Nah, jadi ana marortu. Ya, ana marortu. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Hamidun hajja menjadi ana apa? Hajat itu ya. Hajat itu. Baik, ana hajat itu. Terus berikutnya syakko ya. Nah, syakko menjadi ana ya, syakoktu. Ana syakoktu. Lalu kemudian yang berikutnya soba ya. Jadi ana sobabtu. Baik, ana sobabtu. Baik. Nah, berikutnya untuk yang sebelahnya ya. Baik. Nah, yang ini Hamidun ada menjadi ana datu. Nah, Hamidun terro menjadi ana ya jarortu. Baik. Lalu kemudian ada Hamidun rodda jadi ana rodatu. Ya. Lalu Hamidun syamma menjadi ana apa ana? Ana ya kan dari cara syamima ya jadi syamimtu. Ya. Terus ana masastu ya. Masastu. Nah,
Baik, alhamdulillah berarti kita selesai ya sampai latihan yang keempat ya dengan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan yang keempat ini. Nah, misalkan dicocokkannya jawaban-jawabannya. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk latihan yang kelima. Nah, di latihan yang kelima ini mu'alif menyampaikan kepada kita ta'amal al-misal summa al-amr ya minal af'al al-atiyah. Jadi renungkan contoh ya, ini contohnya. Kemudian yang diminta bagi kita adalah membuat fi'il amr dari kata kerja berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada kata anta tajurru. Ya, anta tajurru. Lalu dari tajurru ini aslinya kan tajurru. Nah, ini ada ya tajurru, ada ro sukun dan ro yang dhammah sehingga dia disyadahkan menjadi satu huruf yang bersyaddah, tajurru. Nah, dari kata tajurru ini maka kemudian ketika dibentuk menjadi fiil amr maka dia disukunkan ya, disukunkan huruf akhirnya ini ya, huruf ini disukunkan jadi jur ya sukun. Nah, akhirnya kemudian karena tidak bisa bertemu dua sukun, disidahkan pun juga tidak bisa ya, sidah ketemu sukun, maka akhirnya kemudian ya untuk menghidupkan seperti ini maka huruf yang terakhir yang sukun ini diganti dengan fathah, jadi jurro ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak bertemu dua huruf yang bersukun ya, la yaltaqi sakinan, jadi dua huruf bersukun tidak bertemu sehingga kemudian hanya yang terakhir seharusnya dihidupkan dengan fathah ya, dengan fathah. Jadi di sini anta tajurru ya menjadi jur seperti ini, kemudian yang karena ini double ya antara sidah dan sukun maka kemudian menjadi jurro. Nah, sekarang yang diminta bagi kita membuat yang seperti ini aja fi'il amrnya ini untuk kata-kata yang berikut ini. Nah, insya Allah mudah ya. Baik, silakan dari 8 kata ini dibuatkan fi'il amrnya, nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Nah, baik, kalau sudah selesai, ya sekarang coba kita cocokkan jawaban-jawabannya ya dari kata-kata tersebut. Baik, kita letakkan jawabannya di sini. Anta tamurru, berarti fi'il amrnya adalah murro ya. Ya, murro. Baik. Nah, seperti ini. Lalu anta tahujju. Maka fi'il amrnya menjadi hujjah. Ya, hujjah. Hujjah. Nah, terus anta tasubbu, fi'il amrnya menjadi subbah. Ya, subbah. Lalu anta tasyammu, ya, menjadi syamma. Baik, nah. Terus yang berikutnya di sini. Baik. Anta taruddu, maka menjadi fi'il amrnya adalah rudda. Lalu anta tazunnu menjadi dhanna. Anta tazunnu menjadi zunna ya.
Naam ya, anta tadhunnu fi'il amrnya menjadi dzunna. Lalu anta ta'uddu maka fi'il amrnya menjadi udda. Udda. Terakhir anta tamassu ya, maka di sana menjadi massa. Nah, alhamdulillah ya, dengan demikian kita sudah bisa menyelesaikan ya untuk membuat fi'il amr dari kata-kata atau dari fi'il mudha'af seperti ini. Ya, dari tamur menjadi murrah, tahud menjadi hujjah, tasub menjadi subba, tasyam menjadi syamma, tarud menjadi rudda, tadun menjadi dunna, ta'ud menjadi udda, dan tamassu menjadi massa. Baik, alhamdulillah dengan demikian selesai ya kita dari latihan yang kelima. Baik, begitu pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sekian, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita belajar ini ya semakin menambah ya, keberkahan dalam diri kita, tambah manfaat ilmu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.